program Doktor Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta menjadi program doktor arsitektur yang unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas melalui pendekatan kolaborasi riset antara arsitektur, artificial intelligence, dan neuroscience. Gagasan kurikulum program Doktor Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta dibangun dari kolaborasi riset antara arsitektur, teknik informatika, dan psikologi yang kami singkat dengan AINA atau Artificial Intelligence Neuroarchitecture. Diharapkan dengan pendekatan kolaborasi tersebut menghasilkan edukasi dan riset-riset baru yang kuat. Profil lulusan program Doktor Arsitektur Universitas Atmajaya Yogyakarta diharapkan menjadi lulusan yang mampu menghasilkan riset kolaboratif untuk pengembangan ilmu pengetahuan arsitektur, memperdalam dan memperluas filosofi ilmu arsitektur dengan pendekatan arsitektur, artificial intelligence, dan neuroscience. Datang di Gedung Thomas Aquinas Kampus 2 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta memiliki prosedur keselamatan menghadapi keadaan darurat. Saat ini kita berada di auditorium lantai 3 Gedung Thomas Aquinas. Auditorium memiliki 2 pintu darurat dan 3 tangga darurat untuk evakuasi. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, tetap tenang dan menunggu petugas mengevakuasi dan mengarahkan sampai pintu darurat. Mohon untuk tidak membawa beban berat dan melepas sepatu bertumit tinggi, serta jangan menggunakan lift. Setelah keluar dari gedung, terus ikuti petugas menuju titik kumpul. Apabila terjadi gempa, mohon tetap tenang dan perhatikan ruangan sekitar Anda. Berlindung di bawah meja atau kursi untuk melindungi kepala dan badan sampai gempa benar-benar berhenti dan jauhi daerah sekitar kaca. Apabila terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Tunggu petugas mengevakuasi dan mengarahkan sampai tangga darurat. Jika Anda berada di dekat alat pemadam api ringan atau APAR, segera gunakan, tarik tuas pengunci, dan arahkan ke sumber api. Saat ini tidak ada informasi fire drill. Apabila alarm tanda bahaya berbunyi, itu adalah keadaan yang sebenarnya. Tetap tenang, menunggu evakuasi dari petugas. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0274487711. Pesan ini dipersembahkan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta. Tes. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu. Oke, mungkin ini agak lemes karena efek gerimis tadi Bu Oci ya. Agak mendung Ibu. Iya, tapi semoga sudah sarapan ya Bapak Ibu. Kalau saya belum Ibu. Oh, nanti setelah ini Bu Oci. Iya. Oke, supaya lebih semangat izinkan saya membuka dulu pakai pantun. Dijawab cakep ya. Siap. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Cakep. Jangan lupa membeli batik. Cakep. Bapak Ibu yang berbahagia,
Selamat datang di Fakultas Teknik Atmajaya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan, asik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, saya izin memulai dengan menyapa Bapak Ibu dosen semua yang ada di sini. Selamat pagi yang kami hormati, Profesor Dr. Insinyur AM Adeli Santono, MN IPU ASEAN Engineer selaku Dekan Fakultas Teknik UAJY, dan juga Ibu Dr. Insinyur Sumiyati Gunawan, dan juga Ibu Insinyur Lucia Astra Rutwiarti MPhil PhD selaku Wakil Dekan 1 dan 2 Fakultas Teknik Atmajaya Yogyakarta, dan juga Struktural Departemen Arsitektur Ibu Profesor Dr. Floriberta Binarti ST Diploma NDS Arts selaku Kadep Architecture, dan juga Bapak Dr. Agustinus Madiana Putra STMSC Kaprodi S1 Arsitektur. Kemudian jajaran Struktural Departemen Teknik Sipil Kaprodi S3 Teknik Sipil yaitu Bapak Dr. Insinyur Imam Basuki MT, dan juga Ibu Dr. Insinyur Agustina Kiki Anggraini STMS selaku Kaprodi S1 Teknik Sipil, dan juga Dr. Insinyur Nektaria Putri Pramesti STMT selaku Kaprodi S2 Teknik Sipil. Yang kami hormati para dosen dan staf FTUAJY yang berbahagia, Bapak Ibu, orang tua wisudawan wisudawati, serta yang kami banggakan teman-teman calon wisudawan wisudawati serta segenap hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, saya Mutiara Cininta dari Prodi Arsitektur bersama dengan, dan saya Maria Vika Wirastri juga dari Prodi Arsitektur akan memandu jalannya acara hari ini sebagai MC. Tanpa menunda lebih lama lagi, saya akan dibantu oleh Bu Vika untuk membacakan urutan acara pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Oci. Selanjutnya kami akan bacakan susunan acara terkait kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan pembacaan doa. Yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang kelima penyerahan transkrip nilai kepada calon wisudawan. Yang keenam sambutan oleh wakil calon wisudawan. Yang ketujuh sambutan oleh wakil orang tua atau wali calon wisudawan. Yang kedelapan sambutan oleh dekan Fakultas Teknik. Yang kesembilan penyerahan penghargaan untuk lulusan terbaik. Yang kesepuluh hiburan tari, perkenalan seluruh dosen dan pembagian door prize. Yang ke-11 foto bersama, dan yang terakhir makan siang dan ramah tamah. Baik, jadi nanti akan ada door prize ya Bu ya? Apa tuh Bu Oci door prize-nya? Belum tahu, saya juga belum tahu, belum di-spill gitu. Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara, kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Bapak Michael Reskiantio Pabubung SSM Phil. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pak Michael dipersilakan. Para hadirin yang terkasih, izinkan saya untuk memimpin doa dalam tata cara Katolik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang beragama berkeyakinan lain mohon menyesuaikan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Suci, Tuhan yang berbelas kasih, syukur bagimu atas hari yang penuh rahmat ini, hari di mana Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta akan melepas secara resmi putra-putri yang dikasihinya. Mereka telah memperoleh hasil jeripayah selama masa studi dan kini sedang mempersiapkan diri memasuki dunia yang baru. Allah sumber kebijaksanaan sejati, syukur bagimu atas rahmat kebijaksanaan berupa ilmu pengetahuan, keterampilan, terlebih nilai-nilai hidup yang boleh diterima selama menjadi Civitas Akademika Universitas Atmajaya Yogyakarta. Semoga nilai-nilai unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas senantiasa menggema di lubuk hati terdalam setiap insan cendekia yang pernah mengenyam pendidikan
di universitas yang kami cintai ini. Terima kasih atas roh cinta kasih yang Dikau anugerahkan kepada orang tua dan wali, sehingga mereka dengan tulus dan penuh kasih mempercayakan putra-putrinya dididik dan dibentuk dalam pangkuan alma mater Universitas Atmajaya Yogyakarta. Semoga Engkau sudi menganugerahkan berkat-Mu kepada mereka senantiasa. Allah yang Maha Luhur, anak-anak yang Dikau kasihi ini akan dilepas secara resmi oleh fakultas sebagai simbol berakhirnya masa studi, sekaligus menjadi awal untuk melanjutkan perjuangan yang telah ditumbuhkan bersama dengan Fakultas Teknik. Semoga acara pelepasan ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi tanda pengingat untuk senantiasa menggemakan nilai-nilai alma mater di tengah lingkungan yang baru. Semoga mereka mampu berkiprah di tengah masyarakat dalam semangat pelayanan dan di bawah terang kebenaran. Serviens in lumine veritatis. Allah yang Maha Suci, demikianlah ungkapan syukur dan permohonan kami, segenap keluarga besar Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Berkenanlah menerimanya, karena kami datang bersimpuh di hadapan-Mu dengan penuh iman, bahwa Dikaulah sang perancang hidup kami, yang telah menyediakan masa depan yang indah dan penuh harapan. Bagimulah segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak untuk Pak Michael. Para hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Kegiatan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne UACY. Indonesia
dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menuju agenda selanjutnya, yaitu penyerahan transkrip nilai terbaik masing-masing prodi dan lulusan dengan predikat cum laude oleh dekan dan wakil dekan 1 Fakultas Teknik. Bagi para lulusan yang dipanggil namanya, mohon maju didampingi orang tua dan wali. Pada saat menerima transkrip nilai para calon wisudawan, mohon didampingi orang tua dan wali, kemudian mengikuti arahan dari petugas supaya acara dapat berjalan lancar. Selengkapnya, untuk prosesi penyerahan transkrip, videonya dapat dilihat sebagai berikut. Baik, jadi seperti itu ya tutorialnya. Nanti akan ada. Loh, lagi Mbak? Sudah ya Mbak, sekali saja durasi. Oke, nanti kameranya akan ada 2 teman-teman, dan nanti orang tuanya jangan ditinggal ya, foto bersama gitu. Tanpa menunda lebih lama lagi, kami persilahkan Pak Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1, Prof. Ade dan juga Bu Lucy untuk naik ke panggung menyerahkan transkrip nilai kepada calon wisudawan terbaik masing-masing prodi dan yang berpredikat cum laude. Tak lupa juga kami undang Mbak Sugesti Retnoyanti sebagai petugas pemanggilan. Sudah? Lulusan terbaik Fakultas Teknik dari program studi Arsitektur, program Sarjana, Hendrikus Arya Wisnu Wardana, IP kumulatif 3,70, masa studi 4 tahun 2 bulan. Judul tugas akhir, perancangan ruang publik Jalan Lempuyangan di Kota Yogyakarta dengan pendekatan activity support. Pembimbing TGA, Dr. AR Roni Gunawan Sunario, STMT IAI. Dari program studi teknik sipil, program sarjana kelas internasional, Maria Saula Krisandani, IP kumulatif 3,52, masa studi 4 tahun. Judul tugas akhir, Structural Design of Convention and Exhibition Center Building in North Jakarta. Pembimbing TGA, Johan Ardianto, STMN.
dari program studi arsitektur program magister, Dina Citra Fairuza, IP kumulatif 3,64, masa studi 1 tahun 7 bulan. Judul tesis, relasi pola perilaku pengguna dengan produksi ruang di Citywalk Jalan Ahmad Yani, Kota Tegal. Pembimbing tesis, Dr. Insinyur Ana Pudianti, MSc. Dari program studi teknik sipil, program magister, Okti Setianingsih, IP kumulatif 3,95, masa studi 1 tahun 7 bulan. Judul tesis, Tata Kelola Sistem Transportasi Logistik Pendukung Greenport pada Pelabuhan Terminal Peti Kemas, Semarang. Pembimbing tesis, Dr. Insinyur Imam Basuki, MT. Lulusan dengan predikat cum laude dari program studi arsitektur program sarjana, Stefania Jasinda, IP kumulatif 3,60. Judul tugas akhir, revitalisasi terminal tipe A dengan pendekatan adaptif reuse di Giwangan Umbul Harjo, Yogyakarta. Pembimbing TGA, Katarina Dwi Astuti Depari, STMT PhD. Dari program studi teknik sipil program magister, Rivaldo Siahaya, IP kumulatif 3,88. Judul tugas akhir, deteksi kerusakan struktur dengan menggunakan metode Modal Assurance Criterion Differential Evolution. Pembimbing TGA, Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi, M.Eng, PhD. Baik, terima kasih kepada Bapak Dekan dan Ibu Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik dapat kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya, penyerahan transkrip nilai kepada calon wisudawan dari program Sarjana Arsitektur oleh Ketua Departemen dan Kaprodi Arsitektur Program Sarjana kepada Ibu Profesor Dr. Floribirta Binarti dan Bapak Dr. Augustinus Madiana Putra, disilakan untuk naik ke panggung. Lulusan Departemen Arsitektur, lulusan dengan predikat pujian dari program studi arsitektur program sarjana, Patrick Rucildo Girsang, IP kumulatif 3,57. Judul tugas akhir, perancangan rusunawa layak huni di Kelurahan Tanjung Buntung, Kota Batam, dengan pendekatan arsitektur perilaku. Yohanita Sela Dianingrum,
IP kumulatif 3,55. Judul tugas akhir, revitalisasi pasar seni dan wisata Gabusan di Kabupaten Bantul dengan pendekatan placemaking. Feodora Juventia Erina Kusumaning Tias, IP kumulatif 3,52. Judul tugas akhir, perancangan rusunawa dengan zero waste concept melalui pendekatan arsitektur eco-housing di Kelurahan Mojosongo. Lulusan program studi arsitektur program sarjana Calvin Christiansen, Andrian Aldi Trisantoso, Chong Christopher Kevin Kurniawan, Arif Dwijaya, Raihan Dava Arkananta, yang terakhir kami panggil Arnoldus Jansen Klauseran, Terima kasih kepada Bapak Agus dan Ibu Binarti. Mohon untuk tetap di tempat, karena selanjutnya adalah penyerahan transkrip nilai kepada lulusan dari program magister.
Lulusan program studi arsitektur program magister Nur Haryadi Fajar Hidayat. Baik, selamat. Terima kasih Ibu Bin dan juga Pak Agus. Dipersilahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya penyerahan transkrip nilai kepada calon wisudawan dari program Sarjana Teknik Sipil oleh yang mewakili Ketua Departemen adalah kali ini Bapak Kaprodi S3 Teknik Sipil, Bapak Imam, kemudian bersama dengan Kaprodi Teknik Sipil Program Sarjana. Kepada Bapak Dr. Insinyur Imam Basuki MT dan juga Ibu Dr. Insinyur Agustina Kiki Anggraini disilahkan naik ke panggung. Pemanggilannya sama ya, Mbak? Lulusan Departemen Teknik Sipil. Lulusan program studi Teknik Sipil program Sarjana Benediktus Wisnu Murti. Joan. Pujo Sugiarto. Yosafat Sigit Dwi Arsena. Agnes Miseli Laka.
David Payung. Yang terakhir kami panggil Ricardo Kristianto. Baik, terima kasih Ibu Kiki, dipersilahkan duduk kembali. Untuk Pak Imam tetap di tempat dulu ya Pak. Selanjutnya kita menuju penyerahan transkrip nilai kepada calon wisudawan dari program Magister Teknik Sipil oleh Kaprodi S3 dan Kaprodi Teknik Sipil Program Magister. Kepada Ibu Dr. Insinyur Nektaria Putri Pramesti STMT, disilahkan naik ke panggung. Lulusan dengan predikat pujian dari program studi teknik sipil program magister. Raymond Apolinario Seran. IP kumulatif 3,81. Judul tesis, evaluasi kekakuan lateral tingkat menggunakan metode deformasi gaya lateral. Lulusan program studi teknik sipil program magister. Arnoldus Otto Frederick Cangkung. Baik, terima kasih Pak Imam dan juga Ibu Putri, dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya merupakan kesan dan pesan dari wakil calon wisudawan. Ini saya baca profilnya tuh keren sekali ya. Kesan pesan dan untuk periode ini akan diwakili oleh saudari Okti Setianingsih yang lahir di Sleman pada tanggal 17 Oktober 1999, lulus dari program studi teknik sipil program magister dengan IPK 3,95. Wah, keren sekali, kita beri tepuk tangan Bapak Ibu. Dan masa studi 1 tahun 7 bulan. Ini kalau saya lihat ini, monggo Bu sini. Kalau ini mic-nya cuma satu ya Bu, kita sharing. Kalau kita lihat CV-nya ya Bapak Ibu sekalian, Mbak Okti nggih panggilannya. Mbak Okti ini aktif sekali, sudah IPK tingginya tuh sudah dari sejak S1 gitu ya, 3,81 dan S1-nya pun juga di Atmajaya. Memiliki pengalaman kerja banyak sekali ya Bu, sampai panjang ya, berlembar-lembar. Yang terakhir merupakan di staf di PT Anugrah Karya Utami Gemilang, sebelumnya di PT Vastu Cipta Persada, dan juga banyak pengalaman tidak hanya praktek ya, tetapi juga kemahasiswaan, pengalaman organisasi kemahasiswaan, dan juga best presenter
Third Best Presenter Konferensi Nasional Pasca Sarjana Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung. Wah, tanpa menunda lebih lama lagi, kepada Mbak Okti Setianingsih, mohon maaf ya dari tadi typo, dipersilahkan. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih kepada MC atas waktu dan tempatnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Profesor Dr. Insinyur AM Ade Lisantono M.Eng Ibu Asian Eng, dan seluruh jajaran pimpinannya. Yang kami hormati Kepala Departemen Teknik Sipil, Kepala Departemen Arsitektur. Yang kami hormati Ketua Program Sarjana, Magister, Doktor dari Program Studi Teknik Sipil dan Arsitektur, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Arsitek, Bapak Ibu dosen serta staf akademik dan non-akademik, para orang tua, keluarga, dan tamu undangan yang saya hormati, serta rekan-rekan calon wisudawan wisudawati periode 1 tahun ajaran 2024-2025 yang saya banggakan dan berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat hadir pada momen istimewa hari ini. Perkenankan saya, Okti Setianingsih, mewakili rekan-rekan calon wisudawan wisudawati program S1 dan S2 menyampaikan kesan dan pesan dalam rangka pelepasan ini. Hari ini adalah puncak dari perjalanan panjang penuh perjuangan, dedikasi, dan pengorbanan yang telah kita tempuh. Tidak ada perjalanan yang sempurna tanpa tantangan, dan setiap langkah yang telah kita lalui di kampus tercinta ini menyisakan jejak pengalaman berharga. Saya teringat betul waktu awal saya mendaftar S1 di UAJY, Pak Nino dan Pak Luki mendatangi rumah saya dan melakukan wawancara masuk UAJY. Di situ saya ditanyai salah satunya mengapa memilih UAJY. Lalu saya menjawab dengan yakin UAJY menjadi wadah saya berproses dan bertumbuh menuju pada karir yang saya impikan. Ternyata dalam perjalanan waktu saat saya sudah menjadi mahasiswa UAJY, kampus ini memberikan banyak sekali bekal, tidak hanya dari hard skill tetapi juga soft skill lewat berbagai kegiatan kampus seperti UKM, komunitas, dan sebagainya. Fasilitas yang diberikan juga sangat mendukung dalam kegiatan belajar, mengerjakan tugas, praktikum, penelitian, tugas akhir, dan berbagai kegiatan himpunan. Saat selesai menempuh S1, saya juga mendapatkan kesempatan kembali menjadi bagian dari UAJY ini, yaitu lanjut S2 yang saya kira membosankan, karena harus bertemu dengan dosen yang itu-itu lagi. Tetapi ternyata sungguh sangat berbeda. Bukan hanya berbeda dari beban tugasnya aja, karena kalau ini relatif ya, karena pastinya semakin tinggi pendidikan akan semakin banyak hal yang perlu diperdalami. Kuliah S2 di UAJY ternyata menjadi momen berharga dalam hidup saya, karena saat perkuliahan saya kebetulan bareng dengan teman-teman dari Dinas Perhubungan, ada juga praktisi dan banyak dari latar belakang lainnya, sehingga banyak warna dalam belajar. Perkuliahan juga lebih interaktif dan tidak membosankan, terutama saat perkuliahan juga lebih selain itu kami dibekali dengan kegiatan karakter building, di mana pas saya mengalami itu ada sebuah kalimat yang dikatakan oleh Bapak Pramudianto bahwa kanan kiri depan belakang kita itu adalah rekan kita yang kita bisa jadikan yang bisa menjadi gerbang kesuksesan kita ke depannya. Artinya apa? Artinya bahwa kita dapat menjadi partner dalam banyak hal, jadi manfaatkan dengan baik relasi yang kita dapatkan selama berkuliah di UAJY ini. Jangan sampai terputus. Pengalaman lain lagi yang berkesan bagi saya yaitu pada saat saya mulai malas. Saat sudah mau lulus tapi malah hilang semangatnya. Tapi notifikasi WA dari Pak Imam itu membuat saya panik. Lebih panik lagi tiba-tiba di WA sama Bu Putri.
Tidak hanya itu saja, dari staf TU yaitu Bapak Felix sampai menanyakan kapan mau daftar sidang. Dari kemarin ditunggu loh Mbak Okti untuk sidangnya juga. Waktu yudisium juga ditanya kapan daftar yudisium. Wah, di situ saya merasa pelayanan yang diberikan dosen dan sivitas akademika UAJ ini sangat luar biasa. Saya juga merasa calon wisudawan wisudawati yang ada di sini juga memiliki kesan mendalam terhadap lingkungan akademik yang tidak hanya mendidik kami secara intelektual, tetapi juga membentuk karakter, membuka wawasan, dan memupuk integritas. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah menjadi pelita ilmu, membimbing dengan penuh kesabaran, dan menjadi inspirasi bagi masa depan kami. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh staf dan pihak pendukung yang tanpa lelah membantu kelancaran setiap kegiatan akademik hingga kami mencapai tahap ini. Kami juga tidak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa mendukung dalam suka dan duka, menjadi motivasi terbesar kami untuk terus melangkah maju. Izinkan saya juga mengucapkan terima kasih yang pertama untuk orang tua saya yang dengan setia menemani dalam suka dan duka, memberikan support selalu, almarhum ayah saya, serta seluruh keluarga besar saya. Yang kedua, saya juga berterima kasih terkhusus kepada mentor terbaik saya, almarhum Dr. Insinyur Oki Putriani, STMT CIAR, yang banyak membimbing saya selama perkuliahan. Yang ketiga, saya juga mengucapkan terima kasih kepada role model saya, Kak Ibnu Fauzi STMT. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing tesis saya, Bapak Dr. Insinyur Imam Basuki MT, yang dengan sabar mengarahkan saya dan siap sedia saya ganggu saat saya hilang arah. Saya berterima kasih pula kepada Bapak Vincentius Aditya, Bapak Suko, Bapak Dio, dan seluruh staf Pelindo TPK Semarang, seluruh staf KSOP kelas 1 Tanjung Mas Semarang. Saya berterima kasih pula untuk teman setia saya, Suster Barbarina Kitri SRM, serta teman-teman Magister Teknik Sipil, teman-teman dari Dinas Perhubungan, dan seluruh sahabat saya yang selalu menyemangati saya, terutama untuk besti tesis saya yaitu Dian Islamiati Latarisa. Sebagai generasi penerus, kami calon wisudawan wisudawati menyadari bahwa tanggung jawab besar menanti di depan. Kami berkomitmen untuk mengamalkan ilmu yang telah kami peroleh selama berkuliah, tidak hanya demi keberhasilan pribadi, tetapi juga untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan juga negara. Rekan-rekan yang saya banggakan, mari kita rayakan hari ini sebagai tonggak awal perjalanan kita berikutnya. Jangan pernah berhenti belajar, jangan takut bermimpi besar, dan jangan ragu untuk terus berkarya. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan sebuah ungkapan, ilmu adalah lentera dan kita adalah pembawanya. Jadikan cahaya ilmu ini sebagai penuntun langkah baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kalau di UAJY kita mengenalnya dengan serviens in lumine veritatis atau melayani dalam cahaya kebenaran. Moto itu yang hendaknya kita ingat dan kita imani dalam menjalani kehidupan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas nama seluruh calon wisudawan wisudawati, kami mohon doa restu dari semua pihak agar dapat melanjutkan perjalanan ini dengan penuh semangat dan keberhasilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih Mbak Okti atas kesan dan pesan yang diberikan. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah kesan dan pesan dari wakil orang tua calon wisudawan. Kesan dan pesan akan disampaikan oleh Bapak Benediktus Surya Abianta ST, orang tua dari Henrikus Arya Wisnuwardana. Henrikus Arya Wisnuwardana lahir di Purworejo pada tanggal 17 September 2002, lulus dari program studi arsitektur dengan IPK 3,70 dan masa studi 4 tahun 2 bulan. Sama seperti Mbak Okti tadi ya, ini Arya juga CV-nya sangat banyak, kegiatannya tidak hanya unggul dalam akademik,
tapi juga aktif dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, serta memiliki berbagai pengalaman kerja, seperti pernah menjadi junior arsitek di Dinas Pariwisata Bantul Yogyakarta, sebagai asisten dosen desain arsitektur 2 di Atmajaya, serta freelancer 3D artist and interior designer di PT Angkasa Biru Berkah Abadi. Tidak hanya itu, semasa berkuliah Arya juga memiliki prestasi, diantaranya juara 1 dalam International Epic Terra Creative Video Competition. Tepuk tangan dulu dong untuk Arya. Baik. Tidak perlu berlama-lama lagi, kepada Bapak Benediktus Surya Abianta dipersilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan dan seluruh sivitas akademika Universitas Atmajaya, Bapak Ibu orang tua dan wali calon wisudawan, dan juga adik-adik calon wisudawan yang berbahagia. Puji syukur atas berkat rahmat dan kasih Allah kita bisa berdiri di sini untuk menghantarkan bagian akhir dari perkuliahan anak-anak kita pada sampai bagian akhir untuk kemudian melepas mereka ke jenjang kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya sudah tadi disebut Surya Abianta. Saya sendiri lulusan Fakultas Teknik Atmajaya, jurusan arsitektur, angkatan 90. Mungkin Pak Sony dan Pak Sumardianto sudah mengenal saya. Seingat saya memang kuliah di arsitektur ini cukup menguras emosi, mendebarkan bagi saya. Karena dulu waktu kami kuliah itu memang belum ada memakai software. Semuanya masih serba manual. Gambar pakai kalkir, pakai kertas roti. Kemudian senjatanya itu kalau desain artis itu ya pakai pastel, kemudian pakai minyak angin, pakai kapas, untuk hapus itu pakai silet, gitu. Jadi itu yang kami rasakan. Tetapi itu memacu kami untuk bagaimana bisa mengeksplor kreativitas yang ada dan penuh kesabaran. Karena tiap kali asistensi pertamanya, Bapak Ibu, gambar kita tuh mulus tanpa coretan, pasti ya. Tapi begitu 1 jam kemudian asistensi dengan dosen, itu sudah penuh coretan dan ide-ide baru. Nah itu kadang ya kita bikin kadang dalam hati shock, wah kok kayak gini ya. Gitu. Nah, tetapi syukur dan terima kasih, itulah semua yang menjadi memotivasi saya untuk bisa untuk banyak belajar, untuk mengeksplor hal-hal baru yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen. Tadi saya bilang cukup berdebar-debar kalau kuliah di arsitektur itu. Karena waktu dulu kami kuliah itu ada satu mata kuliah program profesional, kalau mungkin A1 atau DA2 atau apa ya. Jadi itu yang cukup menjadi momok program profesional. Jadi program profesional ini satu mata kuliah itu harus diambil dengan prasyarat 5. Kelima-limanya harus lulus. Kalau nggak lulus, ulang tahun depan. Gitu. Jadi memang itu di akhir semester biasanya kami cukup ya was-was dengan itu. Gitu. Kemudian alasan kami untuk mengkuliahkan anak kami di jurusan arsitektur ini, yang pertama, saya melihat bahwa proses belajar mengajar, kemudian kualitas output yang dihasilkan cukup disegani secara nasional. Yang kedua adalah cepat terserap oleh pasar kerja.
saya sendiri dulu cukup mengalami 2 bulan setelah kuliah saya selesai, saya kemudian bisa bekerja di Jakarta di sebuah kontraktor interior. Kemudian puji syukur juga Arya sudah bisa kerja nanti mulai bulan depan di sebuah konsultan di Bali. Jadi angkatan ini, arsitektur ini adalah saya bilang angkatan COVID. Pada awal-awalnya angkatan COVID ini cukup belajar dari rumah, laporan dengan dosen melalui online, buat gambar dan sebagainya. Nah, kami sebagai orang tua juga bagaimana sebisa mungkin bisa mendampingi, karena pada waktu itu memang ya banyak kesulitan yang kami alami, termasuk juga mungkin kesulitan finansial karena proyek-proyek juga cukup berhenti. Makanya saya juga sempat matur kepada Bapak dosen untuk masalah pembiayaan seperti ini. Gitu. Kemudian yang kedua itu meyakinkan anak-anak untuk terus bisa lanjut kuliah di arsitektur, karena terus terang untuk Arya ini ada keinginan untuk pindah jurusan. Ya itu karena memang dia punya talenta lain yang sepertinya lebih menarik bagi dia. Terus kemudian pada waktu COVID ini memang kami juga mengalami sedikit kehilangan karena ibunya Arya tidak ada karena COVID ini. Jadi memang proses ya kami mendidik anak itu butuh ekstra untuk mendampingi anak-anak semuanya. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih pada yang pertama untuk Hendiko saya untuk kerjasama dan pencapaian sampai sejauh ini. Terus kemudian untuk adik-adik calon wisudawan dan wisudawati atas perjuangan untuk menjaga kepercayaan orang tua untuk bisa sampai pada tahap ini. Kemudian Bapak Ibu orang tua yang penuh kesabaran bersinergi untuk mendukung pendidikan anak-anak. Kemudian juga Bapak Ibu dosen yang telah membimbing putra-putri kami untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Kemudian juga untuk semua orang yang terkasih yang dihadirkan Allah untuk mensupport kita semua. Selamat memasuki dunia kerja, adik-adik calon wisudawan dan wisudawati, mempersiapkan masa depan yang lebih baik, berjalan dengan penuh dedikasi, kejujuran, semangat, integritas yang tinggi. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Benediktus Surya Abianta. Sambutan selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Dekan Fakultas Teknik UAJY kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur AM Ade Lisantono MN IPU SCNN, dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan juga Bapak Ibu dosen Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang kami hormati juga Bapak Ibu orang tua atau wali calon wisudawan dan wisudawati Fakultas Teknik, dan yang kami banggakan para calon wisudawan wisudawati Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan berkah dalam. Sungguh ini adalah hari ini dan esok itu merupakan hari yang sangat membahagiakan, baik untuk Bapak Ibu orang tua atau wali dan juga para calon wisudawan wisudawati Fakultas Teknik UAJY. Untuk itu pertama-tama kami atas nama Fakultas Teknik Universitas Atmajaya Yogyakarta
dan juga atas nama Departemen Arsitektur dan Departemen Teknik Sipil mengucapkan terima kasih dan juga selamat kepada para orang tua atau wali calon wisudawan wisudawati, dan juga kami ucapkan selamat kepada para calon wisudawan wisudawati Fakultas Teknik yang besok pagi akan diwisuda. Jadi acara hari ini adalah acara yang santai tapi serius ya, atau serius tapi santai, tapi yang formal besok ya. Jadi acara wisudanya besok. Terima kasih Mbak Okti atas kesan pesannya tadi, dan juga kepada Pak Surya, terima kasih atas sambutannya juga. Dan juga tadi disampaikan oleh Mbak Okti bahwa kadang mahasiswa itu terus hilang motivasi gitu ya, ada sempat. Nah ini memang juga terjadi Bapak Ibu orang tua atau wali. Kalau kami dosen-dosen itu di kelas juga sambil mentransfer ilmu, kami juga itu punya tugas untuk memotivasi adik-adik mahasiswa supaya dia bangkit dari tadi rasa lesu, tidak semangat dan sebagainya. Saya pribadi kalau di kelas, jadi kalau ada mahasiswa sudah mulai menurun motivasinya, saya bilang begini, teman-teman, kalau kalian itu sudah patah semangat, ingatlah orang tuamu yang ada di kampung halaman. Kamu disekolahkan di sini, kamu harus bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab pada orang tua dan kepada Tuhan. Saya bilang begitu. Dan jika kamu sudah patah semangat, ingat juga bahwa kamu di sini makan sehari bisa 3 kali. Mungkin orang tuamu hanya makan 1 kali atau 2 kali sehari. Itu demi untuk menyekolahkan kamu, saya bilang begitu. Ini selalu saya ingatkan mahasiswa gitu. Yang kedua, juga saya ingatkan bahwa teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa pada saat nanti kalian lulus dan diwisuda, itu orang tua itu akan bangga melihat kamu akan diwisuda. Begitu. Akhirnya mereka juga semangat. Ini Mbak Okti juga semangat karena di WA oleh Pak Imam dan Bu Putri gitu ya. Jadi kami memang selalu mensupport teman-teman saya supaya dia sukses begitu ya. Nah, juga tadi Pak Surya mengatakan bahwa Bapak juga alumni, putranya kuliah di sini. Semoga kalau Tuhan berkenan, jangan lupa cucunya. Silakan Bapak Ibu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Fakultas Teknik ini sudah punya 7 program studi. Di Departemen Arsitektur ada program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi arsitek, ya, BP Arts. Di Teknik Sipil juga begitu, ada program sarjana, magister, dan program doktor, begitu ya. Dan mohon doanya juga, sekarang ini sedang dikaji oleh kami untuk mendirikan prodi S1 baru. Ini dikomandani oleh Bapak Insinyur B. Sumardianto. Ya, semoga dalam waktu dekat nanti muncul S1 yang baru apa sehingga bisa menambah jumlah mahasiswa dan juga berkiprah dari Atmajaya untuk bangsa dan negara. Dan perlu kami sampaikan juga Bapak Ibu bahwa kami selaku pengurus bersama Bapak Ibu dosen gitu ya, kami mengupayakan yang terbaik untuk adik-adik mahasiswa kami. Jadi kami juga selain meningkatkan fasilitas yang ada, itu juga kami meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak di luar Atmajaya. Ya. Jadi baru-baru ini kemarin kami juga melakukan penandatangan MOU kerjasama dengan perguruan tinggi di Taiwan, National Central University, baik untuk kegiatan penelitian dosen, exchange student, exchange dosen dan sebagainya di sana. Dan juga Bapak Ibu yang nanti masih punya putra-putri yang mau dikuliahkan di Atmajaya, baik untuk program sarjana, kami juga punya program yang 3+2 gitu ya. Jadi ini 3+2 itu artinya nanti mahasiswa kuliah di Atmajaya sarjananya 3 tahun,
2 tahun di Taiwan itu langsung mendapat gelar sarjana dan juga magister. Dan juga ini sekarang sudah kami upayakan juga di magister arsitektur, kami juga akan melakukan kolaborasi untuk double degree dengan National Ilan University di Taiwan. Ya, jadi nanti kalau ini double degree, putra ibu bapak ibu lulus dapat magister di Fakultas Teknik dan juga dapat master dari perguruan tinggi di Taiwan, gitu ya. Dan juga bapak ibu nanti besok pagi kalau putra putri di wisuda di gedung Slamet Riyadi di belakang itu, besok dilihat saja atau dibersani di sebelah baratnya itu ada gedung baru. Ya. Gedung itu untuk Fakultas Teknobiologi dan sekaligus untuk laboratorium Departemen Teknik Sipil. Jadi nanti tahun depan laboratorium Departemen Sipil pindah dari kampus 2 ke belakang, dan nanti itu untuk pengembangan juga pengembangan Fakultas Teknik dan juga sekaligus pengembangan untuk Departemen Arsitektur di sini. Ya. Dan juga Bapak Ibu nanti di belakang ini, belakang auditorium ini nanti dilihat atau dibersani itu ada ruang-ruang baru untuk persiapan Fakultas Kedokteran UAJ. Semoga tahun depan bisa diizinkan. Ya, amin ya. Maka kalau besok punya cucu, jangan lupa kuliah di sini. Bisa di arsitektur, bisa di teknik sipil. Kalau Tuhan berkenan, FK buka kuliah di FK di UAJ. Ya, semoga. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini bisa memberikan motivasi bagi kita semua untuk memajukan Fakultas Teknik secara khusus dan secara umum untuk memajukan UAJ. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa wisuda kali ini itu kami meluluskan 28 calon wisudawan. Jadi memang ini sedikit, biasanya nanti kalau mendekati Februari itu sudah banyak begitu ya. Nah ini yang untuk program sarjana ada 20 calon wisudawan. Kemudian yang di program magister ada 8 calon wisudawan. Kalau doktor belum, ya, karena doktor arsitektur baru berjalan semester gasal tahun lalu, dan program doktor teknik sipil baru berjalan semester ini. Semoga nanti 3 tahun lagi kita juga mewisuda doktor dari arsitektur dan teknik sipil, ya. Nah, Bapak Ibu, kami bacakan bahwa untuk wisudawan terbaik, tadi sudah diberikan transkripnya, dari wisudawan terbaik dari Prodi Arsitektur Program Sarjana, Hendrikus Arya Wisnu Wardana, kami mohon untuk berdiri, ya, kita beri tepuk tangan, ya. Di mana masa studinya lulus 4 tahun 2 bulan dengan IPK 3,7. Selamat ya Mas Arya, silakan duduk kembali. Kemudian yang wisudawan terbaik dari Prodi Teknik Sipil Program Sarjana yaitu Mairia Saula Krisandani, mohon berdiri. Ya, dengan masa studi 4 tahun 0 bulan, 4 tahun tepat ya, hebat ini. Dengan IPK 3,52. Silakan duduk kembali. Kemudian yang untuk program magister dari Magister Teknik Sipil, wisudawan terbaik yaitu Mbak Okti Stianisi, mohon berdiri. Mbak Okti. Ya, masa studinya 1 tahun 7 bulan, ya, dengan IPK mulai 3,95, luar biasa. Ya. Duduk, silakan duduk kembali. Kemudian yang dari Magister Arsitektur, Dina Citra Faurusa, mohon berdiri, Mbak Dina. Ya. Masa studi 1 tahun 7 bulan dengan IPK 3,64. Ya, silakan duduk kembali. Kepada para calon wisudawan Dawati, kami sampaikan bahwa ini bukan akhir dari studi Anda, ini adalah awal. Ya, Anda meniti karir, dan jika nanti karir Anda juga ingin sekolah lagi lebih tinggi, bisa masuk di S2 di arsitektur atau teknik sipil maupun di S3. Ya. Dan ini juga harus diketahui bahwa tantangan ke depan itu sungguh banyak, ya. Apalagi kita juga akan berkompetisi dengan para lulusan dari perguruan tinggi lain.
Maka ingatlah ya kata-kata unggul, inklusif, humanis dan berintegritas. Jadi Anda nanti menjadi duta-duta lulusan di Atmajaya untuk berkarya di luar Atmajaya itu, jangan sampai nanti Anda lupa dengan alma mater, dan juga Anda diharapkan tadi ada unggul, inklusif, humanis dan berintegritas. Ya, apapun nanti profesi Anda, tolong dijaga nama baik alma mater Atmajaya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan kepada para calon-calon jawati. Sekali lagi, selamat atas wisuda Anda, selamat berkarya untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta. Sekian dan terima kasih. Prof. Ade mohon untuk tetap di tempat, karena setelah ini akan ada penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik periode 1 tahun 2024-2025. Lulusan yang kami panggil, mohon maju ke depan dengan didampingi oleh orang tua atau wali untuk menerima penghargaan secara simbolis dan pengambilan gambar. Kami panggil kembali ke atas panggung lulusan terbaik Fakultas Teknik didampingi orang tua wali untuk periode 1 tahun 2024-2025. Yang pertama kali kami panggil Saudara Henrikus Arya Wisnuwardana dari Program Sarjana Arsitektur. Selanjutnya, Saudari Maria Syaula Krisandani dari Program Sarjana Teknik Sipil kelas internasional. Selamat. Kemudian yang ketiga, Saudari Dina Citra Fairuza dari Program Magister Arsitektur. Kita beri tepuk tangan. Last but not least, dari Program Magister Teknik Sipil, Saudari Okti Setianingsih. Kita beri tepuk tangan, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Ade. Sedikit pengumuman, saudari-saudari yang mendapatkan penghargaan simbolik itu tadi merupakan voucher simbolis ya. Jadi vouchernya bukan itu. Nanti tolong ditukarkan dengan petugas setelah acara selesai untuk mendapatkan voucher Gramedia yang asli. Terima kasih. Selanjutnya acara kita apa Bu Vika? Ya, acara selanjutnya Acara selanjutnya adalah hiburan tari balet oleh Agatha Justin Kintarani, mahasiswa arsitektur angkatan 2022. Pertunjukannya apa ini Bu? Pertunjukan tari balet. Oke, filosofinya gimana? Ya, pertunjukan tari balet ini merupakan ungkapan selamat sekaligus penghormatan penuh bagi para calon wisudawan yang tengah menanti hari bahagia pelepasan mereka. Lewat gerakan anggun yang melambangkan sambutan dan doa selamat, tarian ini berpadu harmonis dengan irama musik yang memikat, seolah merayakan harapan indah di ujung perjalanan penuh perjuangan selama menempuh masa studi. Ya. Mari kita saksikan tari balet oleh Mbak Agatha Justin Kintarani. Kita
beri tepuk tangan. Terima kasih Mbak Agatha. Luwes banget ya ini tadi tarian Tariannya baletnya. cantik banget. Iya. Selanjutnya Bu. Oke, supaya lebih akrab, kita hendak memanggil Bapak Ibu dosen yang hadir untuk perkenalan ya. Gitu. Kita mulai dari Bapak Ibu dosen dari Prodi Arsitektur. Yang pertama ada Bapak Dr. Agustinus Mardiana Putra. Monggo Pak Agus. Bapak lambaikan tangan. Ini Pak Agus ini yang tadi waktu himne sketsanya banyak ditampilkan ya Bapak Ibu. Iya. Bisa dikepoin di IG-nya. Baik. Posternya cat air. Betul sekali. Yang kedua ada Bapak Dr. Insinyur Sumardianto MSc. Kita beri tepuk Beri tangan. tepuk tangan untuk Pak Sumar. Ini bukan Pak Ganjar. ya. Ini KB-nya, KB Super. Selanjutnya ada Ibu Insinyur Lucia Asdra Rudvianti MPhil PhD, Bu Lucy. Ditangani Bu Lucy. Selanjutnya ada Profesor Dr. Floriberta Binarti, ST Diploma ND Arsitektur. Oke, selanjutnya ada Ibu Dr. Insinyur Ana Pudianti, MSc, Bu Ana. Baik, sudah ya. Oh, yang di depan ini ada Ibu Mutiara Cininta, STM Art. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Lalu tadi ada yang memimpin doa, ada Pak Michael Reskianto Pabubung. Silakan Pak Michael berdiri.
Selanjutnya ada Ibu Vika. Saya sendiri. Kita sudah kenal sama kita dari tadi pagi. Oke. Tadi pagi ya, dari Iya. awal acara. Nah, kita lanjutkan ke dosen dari Departemen Teknik Sipil. Pertama ada Prof. Ade. Tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian ada Pak Imam. Kemudian, Bu Sumi nggak ada ya. Kemudian Ibu Putri. Kemudian Ibu Kiki, wah kembaran bajunya Bu, besok kita harus kayak gitu ya Bu, atas bawah sama gitu. Selanjutnya Ibu Teresia Luteo Puspitasari. Paling baru ya, ini tambahan paling baru, dosen paling baru di Teknik Sipil gitu. Selanjutnya Ibu ada apa? Ini yang paling ditunggu-tunggu Bu Oci ya selanjutnya. Apa ini? Setelah ini ada door prize. Hadiah pintu, door prize. Kuncinya dulu. Bapak banget jokesnya. Oke, ada berapa nih? Ada berapa ya, bisa dikonfirm kakak-kakak? 2 ya kalau nggak salah. Oke, ada 2 door Tugas door prize. prize harap bersiap ini. Mana ya? Ada 2. Nah kita mau apa ya Bu? Kita Kuisnya. kasih kuis ya untuk Mm-mm. Bapak Ibu yang hadir di sini. Mm-mm. Yang pertama, untuk door prize yang pertama, ini boleh tanya ke anaknya ya. Mungkin kalau anaknya yang nggak tahu kebangetan ini ya. Cepet-cepetan ya. Ya, silakan boleh Oke. angkat tangan yang kira-kira tahu ya. Nanti kami panggil untuk maju ke depan. Sebutkan jumlah dan nama-nama kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Siapa? 1? Ayo. 2. Ini Ada ada nggak mau door prize ini? Door prize-nya isinya apa Mbak? emas kayaknya Bu ya. Nggak tahu ya. Oke. Ayo, berapa Ada jumlah? berapa kampus? Namanya Oke, apa saja? boleh silakan Oke. maju. Oke, boleh maju dulu ya Mbak. Oke. Namanya siapa? Baik, terima kasih. Nama saya Atilmal Getri. Getri. Untuk seluruh kampus Atmajaya ada 4. Kampus yang pertama itu ada di Merican, yaitu kampus hukum. Lalu kampus yang kedua itu kampus teknik. Lalu kampus yang ketiga itu kampus FBE, kampus 3. Lalu yang keempat itu kampus sistem kampus ya yang berhadapan dengan kampus 2. Betul. Oh ya. Baik. Kalau kampus 1 itu kampus Merican, Santo pelindungnya itu Santo Alfonsus. Lalu yang kedua teknik itu Santo Thomas Aquinas. Lalu yang ketiga itu Santo Bonaventura. Lalu yang keempat itu Santa Teresa. Terima kasih. Betul sekali. Mbak mendekat sini. Mohon didokumentasikan ya Pak ya. Luar Langsung- biasa. langsung Ini hafal dikasihkan aja 4-empatnya ya. Betul ya Bu. Selamat. Oke, selamat. Foto dulu Mbak. Terima kasih. Selamat ya. Pertanyaan kedua. Luar biasa. Yang kedua. Tahan dulu ya Mbak. Ini nggak sulit tapi mungkin tidak semua bisa jawab Bu Oci. Mau yang mana tuh kita? Yang ada ini beberapa ya, pertanyaan. yang Oke. keempat. Bagi orang tua yang paling banyak menyekolahkan anaknya di OAJY, adakah yang lebih dari 1 yang di wisuda hari ini mungkin? Loh, oh itu bukan resen. Bukan. Ada? Ada? Baru 1 Baru ya? 1 ya? Saudara? Oh, ada. Gimana Ibu? Monggo Ibu. Boleh. Asmanipun Ibu sinten? Ibu Sudaryati. Cek. Anak saya yang di UAJY itu ada 2. Wah, keren, beri tepuk tangan dulu, Ibu. Ini anak nomor 1 dulu lulus SD. Iya. Nomor 2 jurusan ekonomi. Oke, terima kasih Ibu. Itu hadiahnya Ibu. Mendekat saja ya. Foto ya Bapak. Selamat ya Ibu.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, door prize-nya cuma 2 ya, Bu ya? Habis, Bu Oci. Oke, 2 saja. Kemudian itu sebelum kita akhiri, ternyata kita sudah mau sampai di akhir penghujung acara ya, Bu. Kita mau kasih pengumuman dulu. Gitu. Pengumuman untuk terkait wisuda terkait besok. acara wisuda besok. Silahkan Bu Vika. Baik, mohon diperhatikan berikut adalah beberapa informasi untuk mengikuti upacara wisuda pada tanggal 30 November besok. Yang pertama, wisuda akan dilaksanakan di Gedung Slamet Riyadi atau yang biasa disebut Student Center. Itu lokasinya masih di area kampus 2 ini, Bapak Ibu, ada di belakang kampus 2. Lewatnya mana, Ibu? Lewatnya entrance-nya sama nanti dengan kampus 2 tadi, tapi di sisi belakang ya. Lewat sebelah sini ya, Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian wisudawan harus hadir tepat waktu. Jam berapa, Bu? Jam berapa ya, Kakak-kakak? Loh, nggak ada yang mengkonfirmasi. Nanti sesuai undangan ya. Gitu. Kemudian terkait undangan. Undangan wisuda berlaku untuk 3 orang, termasuk wisudawan. Jadi mohon hadir sesuai undangan. Jangan bawa se-RT ya, Bu Oci ya. Nanti penuh student centernya. Selanjutnya, sebelum memasuki ruangan untuk wisuda, wisudawan yang harus presensi terlebih dahulu. Presensi dilakukan di lantai 3. Apabila tamu diantar dengan mobil, silakan turun di drop zone yang berada di lantai 2 gedung. Oke, drop zone-nya di lantai 2, absennya di lantai 3. Oke. Selanjutnya, Ibu. Ruangan untuk acara wisuda berada di lantai 3. Area parkir tamu berada di basement gedung student center. Jadi lantai 2 tadi hanya untuk drop zone, kemudian yang membawa kendaraan boleh parkir di basement student center. Selanjutnya, peserta upacara wisuda dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam ruangan wisuda. Jadi dimohon untuk sarapan terlebih dahulu. Yang ke-8, undangan wisuda harap dibawa oleh orang tua atau wali, dan bagi orang tua wisudawan cum laude, mohon mengenakan PIN yang ada pada undangan wisuda untuk memudahkan petugas. Yang terakhir, jangan lupa dipersilahkan untuk mengenakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Biasanya ini yang cewek-cewek, yang ibu-ibu maupun kakak-kakak ciwi-ciwi ini sepatunya mungkin sepatu high heels ya, high heels. Sering disimpan lama karena di acara khusus saja dipakainya. Itu dicek dulu ya, nanti supaya tidak pada hari H terjadi insiden gitu. Dicek dulu kekuatannya masih stabil apa enggak, daripada coplok pada hari H gitu ya. Betul. Dicek dulu gitu. Kemudian ada apa lagi, Bu? Pengumumannya sudah ya? Sudah, pengumuman sudah selesai untuk besok. Nah, hadirin sekalian, enggak terasa kita sudah tiba di akhir acara, di penghujung acara. Kami selaku MC, saya Bu Oci dan saya Bu Vika, mewakili segenap panitia acara pelepasan calon wisudawan, wisudawati, ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan tamu undangan sekalian yang telah hadir. Untuk merayakan kelulusan anak-anak kita. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik dari pencapaian-pencapaian lainnya di masa depan. Jika ada salah kata dan perbuatan, kurang lebihnya yang kami tadi dalam memandu acara ini mohon dimaafkan. Sebelum kami akhiri acara ini, kami persilahkan untuk santap makan siang yang telah disediakan ada di luar sebelah sana. Kami umumkan jika ada foto booth, mumpung bersama ini momen kebersamaan sebelum besok wisuda, bisa foto-foto terlebih dahulu untuk swafoto, berfoto secara mandiri gitu. Baik. Oke, dan yang terakhir setelah ini sebelum keluar untuk santap siang, mari kita foto bersama dimulai dari Departemen Teknik Sipil, kemudian dilanjutkan arsitektur. Terima kasih. Selamat siang. Baik, dimohon untuk mari Bapak Ibu dosen Teknik Sipil dan juga calon wisudawati dari Teknik Sipil silahkan berfoto bersama.
Wah, ada Pak Luki, ada Bu Reni, tadi nggak kepanggil ya, mohon maaf. Absennya ke skip. Mari foto bersama dengan Bapak Ibu dosen tersayang. Merapat. Tes. Kok putus? Hilang sinyal. Nah, diarahkan oleh Pak Wawan nggih. Sudah balance? Gak ada yang ketutupan ya? Kanannya siapa, Pak? Oke. Sudah? Gak apa-apa, bukan HP kok yang jatuh. Serong, tahan nafas. Biar agak tipis. Nanti saya gitu. Sampun, dihitung ya Bapak-bapak, biar siap. Formal dulu, baru santai. Senyum. Ya. Kayak Atma Jaya. Muka bahagia. Dihitung Bapak. Cepret-cepret enggak dihitung loh Bapak itu. 1. Oh, sudah. Selamat ya, besok wisuda. Sekarang gantian arsitektur. Bapak Ibu. Dulu sih Pak Agus, Bu Reni. Tahan nafas. Kakak-kakak calon wisudawan menyesuaikan di belakangnya. Menyesuaikan angle kanan atau kiri. Sederet sama dosen, calon dosen. Agak nyamping, sudah nyamping Mbak Wawan. Coba lagi ditemani